Iya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda semua pemirsa, kita berjumpa kembali di Habar Minang. Dan ini saya mohon maaf sekali kalau memang suara saya agak-agak kurang sehat ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan juga di sore hari ini saya juga sudah bersama para pakarnya. Kita langsung perkenalan. Selamat sore dan juga assalamualaikum untuk ketiga narasumber saya. Yang pertama ada Kada Srita Bakri selaku Kabid Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga DP3 Aceh. Selamat sore, assalamualaikum. Terima kasih. Mohon boleh nanti suaranya ditingkatkan lagi volumenya ya Oh Kak ya, Ita ini ya. masih kurang ya? Masih kurang. Oh ya, baik. Ya, dan juga selamat datang untuk Kak Novia Liza selaku Staff Flower Aceh ataupun Koordinator Aksi Women March 2020. Assalamualaikum, selamat sore Kak Novi. Iya, waalaikumsalam. Cantik Selamat sore juga. sekali. Terima kasih. Dan terakhir selamat datang untuk Kak Azrahul Husna ya selaku Staff Kontras Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Tia untuk lebih memudahkan panggil Nana aja. Nana ya. Nana. Jadi saya absen ulang, ada Kaita, ada Kak Novi dan juga Kak Nana ya. Dan juga saya ucapkan sekali lagi mohon maaf sekali suara saya agak-agak serak. Tapi ini tidak mengurangi semangat saya untuk berbicara di hari ini untuk tema International Women's Day, di mana juga di setiap tahunnya diberlakukan ataupun diperingati setiap tanggal 8 Maret ya, sampai 18 Maret begitu. Nah kalau kita melihat dari sejarah sendiri kan cukup panjang sekali. Saya belum lahir waktu itu. Tapi saya akan cari tahu, ya mungkin saya juga sering-sering membaca ya Kak Novi ya, di mana Hari Perempuan Sedunia ini jatuh pada tanggal 8 Maret setiap Iya, tahunnya, dan 8 juga Hari Maret. Perempuan Sedunia pertama kali diperingati pada 28 Februari ya. Iya, di awalnya awalnya di 28 Februari tahun 1909. 09 di Rusia ya. Rusia Nah, ataupun oke baiklah. Jadi pada tanggal 1977 Hari Perempuan Sedunia juga diresmikan sebagai perayaan tahunan oleh PBB untuk memperjuangkan hak-hak wanita. Baiklah. Nah, Kak Novi ini punya banyak PR. Tugas Anda akan saya banyakin ya, karena juga saya udah serak nih. Terlalu semangat untuk menyuarakan hak-hak wanita. Cie. Oke Kak Novi, cerita sedikit kenapa sih untuk seberapa penting para wanita ataupun pemerintah untuk menerapkan memperingati hari Women's Day ini? Mhm. Mungkin saya balik ke ini dulu ya, dari Boleh, sejarahnya silakan. dulu ya. Tadi kan udah disinggung Women's Day itu pertama kali di Februari 1909. Betul. Dan ketika itu perempuan yang bekerja, apa sih, isu yang diangkat adalah masalah kerentanan perempuan di dunia kerja, Oke. ketenaga kerjaan. Mm-mm. Dan ketika itu perempuan-perempuan di industri garmen ya, kalau saya nggak salah, turun menyuarakan suaranya bersama-sama. Dan hal tersebut kemudian menjadi seperti apa ya, istilahnya kayak annual apa sih, terus dilakukan. Oke, oke, oke. Dan pada tahun 1977 PBB mengesahkan hari tersebut, ditetapkan 8 Maret sebagai Hari Internasional Perempuan. Itu sebagai apresiasi untuk perjuangan yang telah dilakukan perempuan, dan juga sebagai momen bagi perempuan untuk menyuarakan hak-haknya, dan juga mengekspresikan, menuntut permasalahan yang dialami di masing-masing tempatnya. Jadi gerakan ini gerakan global, gak cuma di tempat kita, ada di mana-mana, dan juga di Aceh gitu. Dan ini momen yang sangat penting sebenarnya. Nah, kalau di tanggal 8 Maret kemarin yang diadakan di Lapangan Padang, boleh cerita nggak mulai dari persiapannya, kemudian prosesnya Iya, sampai iya. sehingga menjadi output ini, apa yang sudah diharapkan, apakah juga tercapai, dan boleh cerita nih Kak Iya. Novi? Yang IWD kemarin kita sebenarnya persiapannya juga lumayan singkat ya. Kita laksanakan Women March itu di Bang Padang. Pada awalnya sih ada sedikit perubahan gitu, Iya. ada yang kita pengen turun ke jalan, kemudian atau kita akan memilih di arena CFD, tapi kebetulan hari itu ada beberapa kegiatan besar dan bentrok. Jadi akhirnya kita memilih Bang Padang dengan pertimbangan hari Minggu ramai orang, dan itu momen yang sangat bagus untuk kita berjumpa dengan orang, untuk mengedukasikan
isu-isu tentang perempuan gitu. Jenis kegiatannya apa saja? Nah, kita ada long march, woman march mengelilingi Belang Padang. Dan kemudian juga ada diskusi, dilanjutkan dengan diskusi antar komunitas dan antar usia yang tujuannya itu untuk lebih merefleksikan pemenuhan hak perempuan di Aceh sudah seperti apa. Dan acara kemarin sangat menarik gitu kan, sifatnya kolaboratif, jadi nggak cuma flower yang bergerak sendiri. Kita ada itu kegiatannya bentuknya kolaboratif, ada beberapa lembaga perempuan dan juga ada organisasi anak muda, anak-anak milenial yang tergabung, dan juga banyak laki-laki. Nah, itu menarik karena selama ini kan kita sudah beranggapan International Women's Day harinya perempuan. Dan juga itu kesempatan perempuan untuk turun menyuarakan suaranya, dan itu persoalan perempuan. Nah, tapi kemarin sangat menarik, banyak laki-laki yang bergabung. Artinya orang sudah bisa melihat persoalan perempuan itu tidak hanya persoalan perempuan, tapi berbicara persoalan perempuan, kita berbicara tentang kemanusiaan. Jadi itu persoalan bersama. Baik, terima kasih Kak Novi. Nanti saya balik lagi nih ke Kak Novinya ya. Saya ke Kak Ita dulu deh. Kak Ita, ini yang berbeda satu bajunya. Iya, masih di Mas ya. Baik, Kak Ita melihat dari perayaan ataupun peringatan dari Hari Internasional Women's Day ya tadi ini, menurut Kak Ita sendiri untuk di Acehnya sendiri apakah juga sah-sah saja sih untuk diperingati, atau ini ada menyangkut dengan pro dan kontra dari masyarakatnya sendiri nih Kak Ita? Saya berpikir kalau untuk peringatan yang sudah dilakukan kemarin Hari Perempuan Internasional itu lebih melihat kepada motivasi perempuan ya. Bagaimana kemudian ini menjadi satu momen yang mengingatkan kita bahwa ternyata kiprah perempuan itu sudah terbuka lebih luas sebenarnya. Bagaimana kemudian perempuan-perempuan ini bisa termotivasi untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Dan saya pikir juga apa-apa yang kemarin disuarakan pada peringatan Hari Perempuan Internasional itu juga sebelumnya sudah direspon oleh pemerintah. Kalau kita melihat. Nah, pertama sekali kita melihat dari sisi kebijakan, itu dari Kanun Aceh nomor 6 tahun 2009 itu juga sudah berbicara tentang hak-hak perempuan, dan juga di sana mengatur tentang apa saja menjadi kewajiban pemerintah, yang diantaranya adalah pemerintah itu berkewajiban untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Nah, jadi saya pikir dari sisi regulasi ini sudah terbuka peluang-peluang perempuan untuk lebih berkiprah lebih luas lagi dalam pembangunan. Saya pikir ini sah-sah saja kalau dilakukan. Ini sebagai salah satu momen juga untuk mendapatkan apa sih aspirasi perempuan selama ini. Jadi artinya juga pemerintah ikut sangat mendukung sekali. Kita mengatakan mendukung bagaimana ya? Berarti mendukung ini dalam artian dan bagaimana. Saya pikir kalau ini dirayakan kan tidak ada hal yang harus melarang. Hanya saja mungkin bentuknya bagaimana, bentuk kegiatannya bagaimana. Tentu saja kita lebih mendukung itu kegiatannya dalam bentuk-bentuk yang positif dilakukan ya. Walaupun secara tadi disampaikan peringatan Hari Perempuan Sedunia itu diperingati di mana saja dan juga di dunia luar sana, ya kan? Namun mungkin cara-caranya tentu saja kita tidak bisa lepas dari nilai-nilai kearifan lokal kita. Tentu saja hal seperti itu. Tapi apa intinya? Substansinya adalah kita mendapatkan apa sih yang menjadi aspirasi perempuan, yang tentu saja disampaikan dengan cara-cara yang sesuai dengan budaya kita, dengan kaedah-kaedah aturan kearifan lokal kita. Baik, nah kegiatannya juga sesuai dengan kearifan lokal kita nih, Kak Nana ya. Kak Nana sebagai anak muda harusnya bisa lebih speak up untuk menjawab juga tantangan serta hak-hak dari perempuannya sendiri. Kira-kira cara unik apa nih kalau menurut Kak Nana agar peringatan Hari Perempuan ini nggak melulu yang diingat adalah tentang kasus kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan pelecehan segala macam, tapi untuk diingat bahwasanya Hari Peringatan Perempuan ini adalah hari raya kita. Gimana? Kalau sebenarnya kita mesti melihat dulu Hari Perempuan Sedunia itu memang hanya sebuah nama ya, Hari Perempuan Sedunia. Semangatnya adalah semangat adil, semangat setara, semangat untuk tidak saling menzolimi, dan bukan cuma perempuan.
perempuan dan laki-laki yang sehat mentalnya itu harus sama-sama kemudian menyuarakan ini. Kalaupun nanti suatu ketika yang posisinya mungkin kurang setara, berada di pihak laki-laki, kita pun sama-sama akan menyuarakan ini ya. Tapi kalau saat ini kondisinya kan memang dilihat dari data-data ya, itu perempuan berada di posisi yang marginal. Ya, kemudian kita tahan dulu ya. Boleh kita tahan dulu untuk break sementara waktu ya. Dan juga pemirsa jangan kemana, nanti saya akan balik lagi untuk masih meminta pertanggungjawaban dari Kak Nana. Perempuan adalah kaum marginal, begitu ya? Penempatannya di situ. Baik, jangan kemana, tetap di Haba Orginong.